Saya next. Soal nomor 4. Jika saat ini pukul 14.00, maka 2009 menit yang lalu adalah pukul. Nah, ini konsep waktu pembagian. Jadi 1 jam itu 90 menit, maka kalau 2009 menit itu dibagi 60, maka berkurang 3 jam. Berarti dia gitu kan, berkurang 3 jam. Maka itu dari jam 14 berkurang 3 jam, itu kan sisa berarti jam 11. Gitu kan. Nah, kalau dibagi 60, itu sisanya ada 29 menit. Nah, maka dia berkurang 29 menit lagi. 60 dikurang 29 itu 31. Karena dia jamnya berkurang, dia tanya yang lalu, maka dia jam 10.31. Nah, untuk selanjutnya, matriks. Jika A matriks 1011, maka A pangkat 2023 sama dengan, kalau pangkat itu kan konsepnya dia dikalikan dengan bilangan itu, gitu kan. Maka kalau A pangkat 2, dia A kali A. Atau matriks A dikali matriks A. Maka matriks 1011 dikali 1011 itu sama dengan 1021. Ya. Kalau A pangkat 3 itu berarti A pangkat 2 dikali A. Maka matriks yang 1021 dikali dengan yang 1011, maka hasilnya 1031. Nah, atau kalau kita ambil kesimpulannya, ini kan ada pola yang terbentuk kan, si 101-nya tetap, yang berubah angka 2 dan 3-nya, tapi di posisi yang sama. Atau kalau A pangkat N, itu berarti 10N1. Maka matriks dari 2 pangkat 2023, itu 10 2023 1. Selanjutnya, jika diketahui C sama dengan matriks 2413 dan B 3/8 min 1/8 min 1/8 3/8, jika A sama dengan B min 1 atau inverse, A itu sama dengan inversi B atau B inverse, A itu sama dengan inversi B, maka determinan A dari A transpers C adalah, untuk A dia bilang sama dengan B inverse. Nah, untuk mencari B inverse itu kan sama dengan 1/3 ya. Jadi dikali si A dikali sama si D, kemudian dikurang si B sama si C. Tetapi nilai B sama C itu udah dikali negatif. Jadi min di sini hilang, maka di sini jadi 1/3/8 dikali 3/8 dikurang 1/8 dikali 1/8. Gitu. 3 dikali 3 itu 9, 8 kali 8 64, 1/64. Nah, 9/64 di 1/8, 64/8 itu sama dengan 8. Maka nilai dari 3/8-nya, 3/8, 1/8, ini 8-nya bisa dicoret, habis dibagi sama si 8 yang di depan. Maka hasil A-nya itu sama dengan 3113. Nah, kalau A-nya udah ketemu, maka kita disuruh cari si A transpers C. A-nya tadi nilainya 3113. Sementara C-nya 2413. Maka ini ada matriks 2 kali 2. Jadi tinggal kita kalikan. Hasilnya 7, 21, 5, 13. Ini caranya tahu. 7-nya dapatnya dari mana? Perkalian matriks. Si 3 dikali 2
itu 6, ditambah 1 kali 1, 1. Jadi 6 tambah 1, 7. Maka letak di sini 7. Kemudian yang ini begitu juga. 1 dikali 3 dikali 4, itu 12. 12. Kemudian 1 dikali 3, tunggu maaf. Samping. Ya, 3 dikali 4 itu 12. Kemudian 1 dikali 3 itu 15 ya. Nah, kemudian kalau untuk cari transversnya, itu dia tinggal dikali silang, kemudian dikurang. Jadi 7 dikali 3 dikurang 7 dikali 13 dikurang 21 kurang 5, maka hasilnya negatif 14. Saya lanjut soal nomor 7. Zulkifli menabung di sebuah bank swasta yang menetapkan bunga majemuknya 5% per tahunnya. Jika saldo awalnya sebesar 3A juta rupiah, dan Zulkifli telah menabung selama 2 tahun hingga tabungannya berjumlah 1,05A pangkat 2 juta rupiah, tentukan nilai A tersebut. Nah, di sini materinya mengenai bunga majemuk. Untuk bunga majemuk, itu kan persamaannya MN sama dengan MO atau saldo awal dikali 1 tambah I itu bunga, pangkat N itu seberapa lama dia menabung. Nah, maka bunga majemuknya M2 atau M setelah dia 2 tahun, itu sama dengan saldo awalnya tadi dibilang 3A. Kan 3A juta rupiah, kan di sini 3A dikali 1 tambah 0,05 itu bunganya 5%. 5% kita ubah jadi desimal, maka 0,05 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena tadi dibilang dia menabung selama 2 tahun. Nah, bunga yang dia peroleh itu dibilang senilai 0,05 A pangkat 2. Maka 1,05 A pangkat 2 sama dengan 3A kali 1,05 pangkat 2. Nah, 1,05 pangkat 2 itu kan sama dengan 1,05 kali 1,05. Maka bisa dicoret yang 1,05 di sini. Ya kan? Nah, sisa 1,05 di sini. Kemudian, A ini A pangkat 2. Di sini ada A. Maka A yang di sini hilang, di sini sisa A. Maka hasilnya tinggal 3 kali 1,05 sama dengan 3,15. Berarti nilai A-nya itu sama dengan 3,15 juta rupiah. Selanjutnya peluang. Dian dan 11 orang temannya bergabung dalam tim bola basket. Mereka akan mengikuti sebuah pertandingan, namun sesaat sebelum pertandingan 3 orang temannya mengalami cedera. Jika Dian dan seorang temannya harus masuk ke dalam tim, maka ada berapa cara untuk menyusun tim tersebut. Nah, maka ini termasuk peluang kombinasi. Dian dan 11 orangnya, berarti ada 12 orang. 12 orang, kemudian ada 3 orang temannya mengalami cedera. Berarti dikurangi 13 kan? Dikurangi 13, berarti sisa ada 8 orang. Nah, jika Dian dan seorang temannya harus masuk ke dalam tim, Dian dan 11 orang temannya, 12 kurang 3. Jika Dian dan seorang temannya, pemain bola basket itu satu kelompok ada 5 orang, ya kan? Kalau Dian dan seorang temannya, maka ada 2 orang yang wajib ikut ke dalam, maka ada 3. Sini saya siap ya, 8 orang ya seharusnya.
Maka kombinasi 8 sama 3. Kenapa 3? Karena tadi ada 5 pemain bola basket. Pemain bola basket itu kan ada 5 orang. Kemudian Dian dan seorang temannya itu harus masuk ke dalam tim. Maka 2 udah terhitung, sisa 3 orang yang mau kita hitung banyak cara kombinasinya. Maka gunakan kombinasi 8-3. Kombinasi 8-3 maka 8 faktorial per 5 faktorial kali 3 faktorial. Delapan dikali 7 dikali 6. Ini sampai 5 ya. Kenapa sampai 5? Karena 5 faktorialnya udah habis. Di sini tinggal 8 kali 7 kali 6. Di bawahnya sisa 3 kali 2. 3 kali 2 itu udah habis sama 6. 8 kali 7 sama dengan 56. Selanjutnya nomor 9. Jika X kali Y sama dengan 3 dan X tambah Y sama dengan 6, maka tentukanlah X per Y tambah Y per X. Nah, ini termasuk rumus aljabar. Jadi kalau ada yang seperti ini, samakan penyebutnya, ya kan? Tinggal X kali Y, maka yang bawahnya X kali Y, kemudian yang atasnya dikali silang. X kali X, maka X kuadrat, ditambah Y kali Y, jadinya Y kuadrat. Nah, Y kuadrat itu kalau dipecahkan ke dalam bentuk aljabar, itu kan sama dengan X tambah Y pangkat 2 kurang 2XY. Nah, nilai dari XY dan X tambah Y ini kan udah ada. X tambah Y itu nilainya 6, maka ini 6 pangkat 2 dikurang 2, X kali Y itu nilainya 3, 2 dikali 3 per 3. Maka 36 dikurang 6 per 3 itu 30 per 3 sama dengan 10. Kemudian nomor 10, nilai dari akar 48 kali 30 kali 40. Kalau kalian mau langsung kalikan satu-satu, kemudian cari akarnya berapa, silakan. Atau ada cara lebih sederhananya. Jadi 48 itu kan perkalian 8 dikali 6, 30 itu perkalian 6 dikali 5, 40 itu 8 dikali 5. Maka bilangan yang ada ini kan udah double gitu kan. Maka bisa digabungkan 8 kuadrat atau 8 dikali 8 itu sama dengan 8 kuadrat. 6 kali 6 itu 6 kuadrat, 5 kali 5 itu 5 kuadrat. Nah, akar ketemu pangkat 2, ini kan udah pangkat 2 semua kan? Maka kalau ketemu akar dan pangkat 2-nya bisa dicoret. Tinggal 8 kali 6 kali 5 sama dengan 240. Selanjutnya, nomor 11. Jumlah N suku kedua deret aritmatika adalah Sn sama dengan N pangkat 2 tambah 3/4N. Beda deret dari aritmatika tersebut adalah kalau untuk aritmatika, ini dia udah kasih tahu persamaannya, yaitu Sn sama dengan N pangkat 2 tambah 3/4N. Maka kalau misalnya kita contohkan ke suku kedua, maka S2, N-nya kan sama dengan 2. Maka 2 pangkat 2 per 3/4 kali 2, itu sama dengan 4 tambah 3/2 sama dengan 11/2. Nah, kalau kita contohkan lagi ke suku yang ketiga, dengan persamaan ini, N-nya kita ganti jadi 3, maka 3/2 tambah 3/4 kali 3, itu 9 tambah 9/4 sama dengan 45/4. Nah, yang dikatakan beda itu kan selisih. Jadi selisih dari suku ketiga dengan suku kedua, atau suku ketiga dikurang suku kedua. Maka 45/4 dikurang 11/2 itu sama dengan 23/4. Selanjutnya nomor 12. Terdapat barisan geometri dengan suku kelima
bernilai 768. Jika barisan memiliki rasio sebesar 4, maka suku pertamanya adalah, kita mau cari awalnya. Kalau untuk geometri, persamaannya UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Jadi karena dia bilang ini suku kelima, maka N-nya itu sama dengan 5. U5 sama dengan AR 5 dikurang 1. Kita mau cari si A-nya, awalnya kan suku pertama, maka 768 sama dengan A kali 4 pangkat 4. Rasionya sebesar 4. Maka A sama dengan 4 pangkat 4 itu 256. Maka A sama dengan 768 per 256. Sama dengan 3. Selanjutnya logaritma. Hasil dari 2 log 16 kali 4 log 8 tambah 9 log 27 per 1/4 log 16. Untuk 2 log 16 itu kan sama dengan 2 log 16 itu kan 4 pangkat 2. Maka 2 log 4 pangkat 2. Kemudian 4 log 8. 4 log 8 itu sama dengan 4 log 8 itu 2 pangkat 3. Ya kan? Tambah 9 itu 3 pangkat 2. Log 3 pangkat 3. 27 itu kan 3 pangkat 3. Nah, untuk 1/4, 4 itu kan 2 pangkat 2. Karena dia 1/4 berada di bawah, kalau kita naikkan jadi pangkatnya negatif. Maka 2 pangkat min 2, log 2 pangkat 4. Nah, yang bagian log belakang yang dipangkatkan, maka itu bisa jadi koefisien yang di depan. Contoh kayak 2 log 4 pangkat 2, maka 2 yang di belakang ini, dia jadi koefisiennya di depan. Maka tinggal 2 kali 2 log 4, kemudian dikali 3 kali 4 log 2, ditambah 3/2. Nah, kenapa di sini 3/2? Ingat, yang ini jadi di depan. Nah, di sini ada pangkat 3/2. 3 pangkat 2. Maka 2 yang ini jadi koefisien di depan, tetapi dalam bentuk per. Jadi 3/2. Terusnya ini ada 3 log 3. 3 log 3. Dah, ini sama kayak yang si ini tadi. Maka 4 per min 2. Min 4/2, 2 log 2. Nah, kemudian lihat, ini ada 2 log 4, ada 4 log 2. 2 log 4 dikali 4 log 2, itu hasilnya 1. Maka langsung saya tuliskan 2 dikali 3. Habiskan. Kemudian 3 log 3 itu juga hasilnya 1, jadi sisa tambah 3/2. Per 2 log 2 itu hasilnya 1 juga, min 4/2. Atau 6 tambah 3/2 per 4, min 4/2. 15/2 per min 4/2 itu hasilnya sama dengan 15, min 15/4. Selanjutnya, geometri bangun ruang. Jika sebuah kubus ABCDEFG panjang rusuknya 6 cm, jarak titik H ke garis AC, maka ini udah ke diagonal bidang kan? Jadi rusuknya 6, A ke C, dia tanya panjang dari H ke A, panjang H ke AC, gitu kan? Nah, kalau ini kita gunakan teorema Pitagoras, maka otomatis kalau rusuknya ini 6, kan? Berarti H ke A ini sama dengan 6/2. Karena H ke A ini 6/2, maka A ke X-nya setengah dari 6/2. Gitu kan? Maka diagonal bidangnya setengah dari diagonal bidangnya gitu kan. Maka 3/2. Nah, HX itu kan membentuk segitiga kan antara si H, A, dan X. HA tadi kita udah dapat, AX kita juga udah tahu berapa, kita tinggal cari si HX. HA-nya itu 6/2 pangkat 2 dikurang 3/2 pangkat 2.
sama dengan 72 kurang 18. Atau akar 54 itu sama dengan 3 akar 6. Selanjutnya nomor 15. Sebuah kubus PQRSTUVW terletak pada sebuah bidang datar. Berapakah besar sudut antara PR dan RW? Antara PR dan RW. Antara PR dan RW. Nah, PR dan RW itu kan membentuk segitiga. PR ke RW. Segitiga apa yang terbentuk? Sama sisi kan? Kalau dia sama-sama berada di diagonal bidang, maka dia terbentuk segitiga sama sisi. Sudut dari segitiga sama sisi itu kan sudut segitiga itu kan 180. Nah, karena dia sama sisi, berarti nilai ketiga sudutnya itu kan sama. Maka 180 per 3. Jadi hasilnya sudut yang terbentuk itu 60 derajat. Selanjutnya nomor 16. Limit X menuju 4, X pangkat 2 tambah X kurang 2 per X kurang 1. Itu sama dengan, kalau dia limit X menuju angkanya sudah ditetapkan, jadi misal angkanya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, berapapun angkanya ada, kita tinggal ngubah atau kita tinggal masukkan nilai X-nya aja. Maka 4 pangkat 2 tambah 4 kurang 2 per 4 kurang 1. Maka hasilnya sama 16 tambah 4 per 2. 16 tambah 4 kurang 2 per 3. Itu sama dengan 18 per 3 sama dengan 6. Nah, kalau limit X menuju 0, 2X pangkat 3 kurang 4X pangkat 2 tambah 8X per 3X pangkat 2 tambah 4X. Itu kita keluarkan dulu nilai X-nya 1. Jadi nilai X-nya kita keluarkan dulu. Nah, di sini 2X pangkat 3, maka sisanya 2X pangkat 2. 4X pangkat 2, sisanya jadi 4X. 8X, sisanya 8. Per 3X pangkat 2, sisanya 3X tambah 4. Nah, setelah kita keluarkan seperti ini, barulah nilai dari si 2X pangkat 2 kurang 4X tambah 8 per 3X tambah 4 ini, tinggal nilai X-nya kita ubah menjadi 0. Nah, maka hasilnya 8 per 4 sama dengan 2. Atau cara mudahnya, karena kan kita bakalkan keluarkan X-nya. Jadi lihat aja nilai yang di belakang. Ini kan ada 8X dan 4X. Itu aja yang dibagikan. 8X per 4X itu sama dengan 2. Kalau limit X menuju 0. Selanjutnya vektor. Diketahui dua buah vektor A, min 2, 4, 6. B1 min 35 jika P merupakan ruas garis AB dan PA per PB sama dengan 2 per 3. Maka vektor posisi P adalah PA per PB itu 2 per 3. Maka kalau kita kali silang, itu sama dengan 3 PA sama dengan 2 PB. Kalau dikali silang. Maka 3P dikali 3A gitu kan kalau dikalikan ke dalam sama dengan 2P dikali 2B. Kita mau cari nilai P-nya kan? Maka ini P-nya pindah kemari. 3P dikurang 2P sisanya P sama dengan 2B. 3A-nya pindah maka dia jadi negatif. 2B dikurang 3A. Kalau kita udah ketemu persamaan seperti ini, kita tinggal masukkan aja nilai dari vektornya. Maka 2 kali 1 min 35 dikurang 3 kali min 2, 46. Hasilnya 2 min 6, 10 dikurang min 6, 12, 18. Nah, dia kan tadi tanya vektor. Kalau vektor berarti tidak ada yang diubah. Karena tidak ada yang diubah, maka langsung aja dijumlahkan. 2 dikurang min 6, berarti 8. Min 6 dikurang 12, min 18, kemudian 10 dikurang 18, hasilnya min 8.
Maka nilai vektor P sama dengan 8, min 18, dan min 8. Selanjutnya, nomor 19. Nilai matematika 9 orang siswa setelah diurutkan adalah sebagai berikut. A, B, C, 6, 7, 7, 9, D, D. Jika nilai rata-rata semua siswa adalah 7, dan rata-rata 3 siswa adalah 15/3, maka rata-rata 3 nilai tertinggi adalah, untuk rata-rata 3 siswa itu kan 15/3. Maka kalau kita misalkan si 3 siswa itu si A, B, C, maka cari rata-rata itu kan A tambah B tambah C per 3 itu sama dengan 15/3. Maka A tambah B tambah C itu sama dengan 15. Nah, tadi dibilang jika rata-rata semuanya itu 7, maka 7 sama dengan A tambah B tambah C tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 9 tambah D per 9. Nah, ingat A, B, C, A tambah B tambah C-nya itu 15, maka tinggal dimasukkan 15-nya. Maka sama dengan 44 tambah 2D per 9. Atau 9-nya dikalikan kemari jadi 63 sama dengan 44 tambah 2D. D sama dengan 9,5. Nah, tadi dia tanya rata-rata 3 nilai tertinggi. Maka D-nya tadi kan ada 2. Maka nilai tertingginya itu adalah si 9, kemudian D. Maka 9 tambah 9,5 tambah 9,5 per 3, itu hasilnya sama dengan 9,3. Selanjutnya nomor 20. Sebuah toko menjual 2 buku tulis dan 4 pulpen dengan harga 11.000, sedangkan untuk 2 buku gambar dan 2 buku tulis dengan harga 15.000. Jika Sinta membeli 2 pulpen, 2 buku tulis, dan 1 buku gambar, berapakah yang harus dibayar Sinta? Maka kita gunakan pemisalan. Kalau misalnya buku tulis kita simbolkan X, pulpen Y, buku gambar Z. Berarti tadi dia beli 2X tambah 4Y sama dengan 11. Kemudian 2Z tambah 2X sama dengan 15.000. Maka 4X tambah 4Y, jadi ini kita tambah semuanya. Kalau dia jadi 4X, si 2X tambah 2X, 4X tambah 4Y tambah 2Z itu sama dengan 26.000. Maka kalau Sinta membeli 2 pulpen, 2 buku tulis, dan 1 buku gambar, berarti kan setengah dari ini. Ya kan? Setengah dari ini, atau dia per 2. Maka tinggal kita bagikan 2 semuanya. Maka 2X tambah 2Y tambah Z itu sama dengan 13.000. Uang yang harus dikeluarkan untuk membeli 2 pulpen, 2 buku tulis, dan 1 buku gambar itu 13.000. Ada yang mau bertanya? Atau di kolom chat udah ada mungkin? Tiga pangkat. Kalau untuk soal, nanti soalnya ini materinya kita kirimi ya kan, Bang Adi. Materinya nanti filenya dikasih. Ini ASTI 3 pangkat 4 tambah atau 3 kali 3 nih. 3 kali 3. 3 kali 4 tambah 3 kali 3. Itu soal yang mana? Oh, matriks tadi ya? Iya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau aman-aman aja? Atau iya aja? Untuk matriks perkalian. Yang ini tadi ya. Yang integral parsial tadi ya. Yang integral parsial.
Ini ya, di atas ya. Ini. Nah, ini integral. Salah. Gunakan integral parsial. Ya, kalau turunan itunya berkurang ya. Kalau integral dia pangkatnya bertambah. Jadi kalau 3x pangkat 2, kan kita bagi 2 nih. Kalau integral parsial itu kita bagi 2. Si 3x pangkat 2-nya tersendiri, si akar x tambah 1 atau x tambah 1 pangkat setengahnya itu sendiri. Jadi 3x pangkat 2 kalau diintegralkan, maka jadi 3/3 x pangkat 3. Itu kan 3/3 itu sama dengan 1, maka nggak saya tuliskan, langsung x pangkat 3. Nah, si x pangkat 3 ini kalau diturunkan lagi, diintegralkan lagi, maka jadinya 1/4, kan pangkatnya bertambah. Jadi 1/4 x pangkat 4. Untuk yang ini, saya rasa aman. Nah, yang sebelah sini, si x tambah 1 pangkat 1/2, maka di sini kan jadi 1/2 itu kalau ditambah 1 jadinya kan 3/2. Ya kan? Jadinya 3/2. Nah, yang untuk depannya itu kan sama dengan 1/3/2. Maka hasilnya jadinya 2/3. Dibalik. Nah, yang ini begitu juga. 3/2 ditambah 1 itu sama dengan 5/2. Maka di sini kan jadinya 2/3, kan depannya udah ada tuh. 2/3 dibagi 5/2 seharusnya. Maka jadinya 2/3 dikali 2/5. Maka dapatnya 4/15 X. Caranya kalau integral parsial itu, dia si positif 3x pangkat 2 dikalikan dengan turunan yang di bawahnya. Nah, maka hasilnya jadi positif 2/3 X pangkat 2 yang ini. Kemudian dikalikan X tambah 1 pangkat 3/2. Nah, dikurang. Nah, tanda positif sama negatifnya ini dia sudah ketetapan rumus. Jadi bukan bukan tergantung nilainya ada positif atau negatifnya. Kalau nilainya ada positif negatifnya, masukkan lagi, berarti nanti bisa berubah. Tapi peraturannya di sini positif dulu, baru kemudian negatif. Nah, maka negatif si X pangkat 3 ini dikalikan dengan yang ini. Maka X pangkat 3, 4/15, X pangkat 3, X tambah 1, pangkat 5/2. Nah, selanjutnya yang ini. 3 sama 3. Bisa habiskan sisa 2X pangkat 2. Nah, X tambah 1 pangkat 3/2 itu kan sama dengan pangkat 2/2 tambah 1/2. Ya kan? Nah, 2/2 itu kan pangkat 1. Maka jadi X tambah 1. Sementara 1/2 itu kan kayak ini tadi. Pangkat 1/2 maka dia jadi akar. Akar X tambah 1. Dikurang 4/15 X pangkat 3. Nih, 5/2 itu sama dengan pangkat 4/2 tambah 1/2. Maka X tambah 1 pangkat 2 akar X tambah 1. Jadi 2X pangkat 2 X tambah 1 akar X tambah 1 kurang 4/15 X pangkat 3. Nah, saya sederhanakan lagi yang X tambah 1 pangkat 2. Caranya gimana? X pangkat 2 hasilnya X pangkat 2. Kemudian dikalikan semua kan 2 kali 1 kali X. Maka jadinya 2X. Tambah 1 pangkat 2 sama dengan 1. Akar X tambah 1. Maka hasilnya jadinya 2X pangkat 2 X tambah 1 akar X tambah 1 kurang 4/15. Kalikan ke dalam lagi pangkatnya. X pangkat 5 tambah 2X pangkat 4 tambah X pangkat 3 akar X tambah 1. Oke, kira-kira ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada yang mau bertanya, materinya nanti dikirimkan
ke grup kalian. Jangan takut. Saya kembalikan ke moderator.